Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you are in a good condition and always happy. Welcome back to our lesson I Love Jakarta with Miss Anit. Well, before we start to the lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran I Love Jakarta. Dan pada hari ini Miss Anit akan memberikan kalian materi dalam bentuk video. Nanti silakan kalian simak baik-baik videonya. Kalian perhatikan baik-baik penjelasannya. Sebelumnya kalian siapkan buku paket kalian terlebih dahulu, oke? Oke, sekarang kita simak videonya, diperhatikan baik-baik, oke? Let's check it out, listen up carefully. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang kesukaan dalam bahasa Inggris. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah Chapter 1, Expressing of like and dislike. Nah, di sini ada penjelasan tentang like dan dislike. Like adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan ketika kita suka atau senang terhadap sesuatu. Dan dislike adalah ekspresi atau ungkapan yang kita gunakan ketika kita tidak menyukai sesuatu. Oke, next. Di sini ada penjelasan di sini ada contoh penggunaan ungkapan like dan dislike. Di dalam ungkapan like kita mempunyai contoh yang pertama yaitu I like the kicir-kicir song. Saya suka lagu kicir-kicir. Dan di contoh yang kedua ada Mumun likes tea, yang artinya Mumun suka teh. Lanjut di contoh yang dislike, kita mempunyai dua contoh juga. Contoh yang pertama yaitu I dislike the kicir-kicir song. Saya tidak suka lagu kicir-kicir. Nah, di contoh yang kedua ada Juki dislikes fried banana. Juki tidak suka pisang goreng. Dari contoh sebelumnya, apakah kalian menemukan perbedaannya? Nah, bedanya hanya ada di hurufnya saja. Yang pertama, like, bedanya jika ada tambahan S-nya maka menjadi likes. Ada like, ada likes. Dan dislike, ada dislike, ada juga dislikes. Perbedaannya, yang satunya hanya like tanpa ada kata tambahan S, maka menjadi like. Dan yang satunya ada tambahan S di belakang huruf E, maka menjadi likes. Begitupun kata dislike dan dislikes. Kenapa ya berbeda? Jadi, yang membuat perbedaannya itu adalah tergantung dari subjek yang terdapat pada suatu kalimat tersebut. Nah, di sini ungkapan like digunakan apabila kalimat tersebut terdapat subjeknya yang berisi I, you, they, we. Sekali lagi, ungkapan like digunakan apabila kalimat tersebut terdapat subjeknya yang berisi I, you, they, we. Paham ya? Kapan like itu harus digunakan? Nah, selanjutnya kalau yang likes ada tambahan S di belakangnya itu digunakan apabila kalimat tersebut terdapat subjek yang berisi he, she, it. Sekali lagi, likes digunakan apabila terdapat subjek yang berisi he, she, it dalam sebuah kalimat. Cara mudah untuk menghafalnya adalah subjek he, she, it
like-nya ditambah s jadi likes. Sekali lagi, subjek he, she, it, like-nya ditambah s jadi likes. Sedangkan subjek I, you, they, we hanya like saja tanpa ditambahkan huruf s di belakang. Paham ya sampai sini? Dan untuk dislike dan dislikes juga sama, tergantung dari subjeknya masing-masing. Makanya tadi Miss sudah bilang hafalkan saja kelompok subjek-subjeknya. Jika subjeknya he, she, it, maka ditambahkan s. Kalau kelompok subjeknya I, you, they, we, tidak perlu ditambahkan s lagi. Diingat-ingat, kalian harus bisa menghafalnya. Jika kelompoknya ada he, she, it, maka kalian harus menambahkan s di belakangnya. Jika hanya I, you, they, we, tidak perlu menambahkan s di belakangnya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama, he titik-titik iced tea. He ini artinya adalah dia laki-laki. Maka artinya dia laki-laki titik-titik es teh. Oke, pilihan jawabannya ada yang pertama A like, B likes. Jawabannya adalah jadi langkah-langkahnya ini adalah kalian tentukan subjeknya itu apa dalam kalimat tersebut. Kalimat yang nomor 1 ini. Nah, dalam kalimat ini terdapat he titik-titik iced tea. Subjeknya adalah he. Nah, tadi ingat ya, yang sudah dibilang he, she, it berarti ditambah s. Maka jawabannya adalah likes. Jadi kalimatnya akan seperti ini. He likes iced tea. Contoh soal yang kedua. Juki and Mamat titik-titik coffee. Juki dan Mamat titik-titik coffee. Pilihan jawabannya ada A dislike, B dislike. Nah, kita lihat lagi subjeknya di sini adalah Juki and Mamat. Juki dan Mamat ini subjeknya bukan lagi satu orang, tetapi dia lebih dari satu orang, sehingga subjeknya tidak bisa he karena dia bukan satu orang, karena dia jumlahnya lebih dari satu orang. Maka jawabannya tidak perlu ditambah s di belakangnya, karena Juki dan Mamat ini termasuknya they. Maka jawabannya adalah dislike. Maka kalimatnya akan seperti ini. Juki and Mamat dislike coffee. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Untuk yang belum paham, bisa disimak lagi video penjelasannya atau kalian bisa menanyakan langsung kepada Miss ya. Untuk hari ini cukup materi saja. Minggu depan kita latihan soal tentang materi yang dijelaskan hari ini. Maka dari itu, jika ada sesuatu atau catatan yang menurut kalian penting, diharapkan untuk menulis di buku kalian jika menurut kalian itu penting. Oke, mungkin cukup sekian penjelasannya. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu. Thank you for your attention. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.